Membangun daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi. Sementara, dampak positif pembangunan akan dapat dinikmati secara luas. Sementara, dampak negatif pembangunan bagi lingkungan juga tidak dapat dihindari. Pembangunan di Kabupaten Sarolangun sesuai visi dan misi kepala daerah harus mengedepankan lingkungan hidup. Untuk itu, pengelolaan lingkungan harus berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan di Kabupaten Sarolangun telah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadi penyangga utama pendapatan asli daerah. Kerusakan sumber daya alam akan menimbulkan dampak lingkungan hidup yang akan bermuara terjadinya kerusakan ekosistem yang ada. Di Kabupaten Sarolangun terdapat 3 isu utama lingkungan hidup yang harus dijaga dan dilestarikan, seperti perlindungan terhadap plasma nutfah, pengelolaan bencana alam, serta pengembangan ekowisata. Kabupaten Sarolangun memiliki potensi keanekaragaman hayati dengan keragaman ekosistem pula. Selain itu juga memiliki potensi pertambangan dan perkebunan. Potensi perkebunan dengan produksi tanaman karet lebih kurang sebanyak 87.800 ton dan kelapa sawit sebanyak 59.900 ton dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,3% per tahun. Sementara potensi pertambangan di Kabupaten Sarolangun terdiri dari minyak bumi dengan rata-rata produksi 4.000 sampai 5.000 barel per hari. Sedangkan potensi batu bara yang terbanyak di Kecamatan Mendiangin, Pau, Limun, dan Batangasai dengan produksi lebih dari 4,8 juta ton per tahun. Dengan potensi yang ada tersebut, tentunya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi penyangga utama pendapatan asli daerah. Pembangunan tentu berdampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem yang ada. Adapun isu lingkungan yang ada di dalam Kabupaten Sarolangun adalah pertama yaitu perlindungan terhadap plasma nafah, respons dan inovasi yang dilakukan. Membentuk kawasan yang bersifat kreatif lokal yaitu Lumbung Larangan. Lumbung Larangan yang telah terbentuk lebih kurang 44 lokasi lumbung larangan yang tersebar di Kecamatan Limun, Batangasai, dan Kecamatan Batinlapan, serta Cibinong Gedang, dengan jumlah keseluruhan 78,6 hektar, dengan spesies spesifik fauna atau ikan semang atau Tordophonesis. Yang kedua adanya kawasan hutan adat, di mana di Provinsi Jambi hutan adat ini di Kabupaten Sarolangun merupakan yang paling banyak lokasi yang diberikan oleh Kementerian KLHK. Itu tersebar di beberapa kecamatan, antaranya Kecamatan Limun, Batangasai, dengan jumlah keseluruhan lebih kurang 19 hektar hutan adat, dengan total wilayah lebih kurang 1.350 hektar yang tersebar di Desa Meribu, Desa Napa Melintang, Desa Raden Anom, Desa Pacakarya, Desa Berkun, Desa Temenggung, Desa Lukudorong, dan Desa Bersih. Yang ketiga adanya regulasi yang mengatur yaitu Perda Nomor 03 Tahun 2021 tentang masyarakat hukum adat, dan keempat yaitu pembangunan kawasan Medan bagi suku anak dalam. Pengelolaan bencana alam atau respon inovasi dilakukan pertama yaitu pembentukan tim SAR dan tim PRC atau tim reaksi cepat, di mana tim ini merupakan tim yang selalu siap siaga dalam keadaan darurat, mengkaji secara cepat dan tepat, mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, dan kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap SDA.
Kedua, pembentukan masyarakat peduli api. Dan ketiga, pemetaan wilayah titik-titik rawan bencana melalui roadmap lokasi rawan bencana. Dan keempat, penanaman kembali hutan atau reboisasi serta inisiasi masyarakat sendiri. Yang ketiga, pengembangan ekowisata atau respon atau inovasi yang dilakukan antara lain pertama, melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur serta sarana penunjang pendukung. Dan yang kedua, memberikan pengakuan atau apresiasi terhadap pengembangan potensi wisata berupa legalitas dari kepala daerah, yaitu Kecamatan Pau, Ekowisata Embung Beluru, Kecamatan Batang Asai, Lubuk Bangkar, itu wisata Bukit Tempurung, Kecamatan Batang Asai juga, yaitu Desa Raden Anum, wisata air terjun Seluro, Kecamatan Limun, Desa Merimbung, wisata Gua Cawet Petak, Kecamatan Batang Asai, Desa Bukit Berantai, wisata air terjun Telun Tujuh. Itu Kecamatan Batang Asai juga, yaitu Desa Muara Air Luwo, wisata Bukit Papat. Dan Kecamatan Air Hitam, Desa Jernih, itu wisata air muak. Dan terus melakukan promosi di berbagai media, terus melakukan pengembangan potensi wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rontawi Johari, Ketua DPRD Kabupaten Sorolangun. Isu-isu lingkungan hidup merupakan masalah yang dihadapi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk menghadapi diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang mendasar, yaitu perubahan paradigma yang menuju pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Sorolangun dikenal kaya akan sumber daya alam, terutama pertambangan, perkebunan, serta alam yang memiliki nilai estetika tinggi. Kami menyadari bahwa sumber daya alam tersebut yang menjadi penopang pembangunan harus diimbangi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Perbaikan kualitas lingkungan hidup masih merupakan pekerjaan besar yang harus diwujudkan bersama. Pencapaian saat ini harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam pengambilan kebijakan guna tetap menjaga lingkungan hidup. Kami secara penuh memberikan dukungan guna pencapaian pembangunan di Kabupaten Sorolangun yang lestari, berdaya guna, dan berkelanjutan. Dukungan anggaran untuk lingkungan hidup akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Selain itu, salah satu bentuk dukungan kami terhadap isu lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Sorolangun adalah dengan mengesahkan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang masyarakat hukum adat, di mana memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola dan menjaga tetap lestarinya hutan di daerah di bawah pengawasan pemerintah daerah. Dan kami juga mendorong dan memberi motivasi bagi para penggiat lingkungan untuk juga melakukan pengembangan di sektor pariwisata. Isu lingkungan yang lain kami tetap akan mengawasi dan mendukung sehingga apa yang menjadi cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Selain itu, perlunya membangun budaya, pola pikir dan mental masyarakat, khususnya dalam andil menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, perlu sinergi seluruh elemen dan pemangku kepentingan agar terus bergerak dengan lebih lagi guna menjaga lingkungan hidup demi masa depan anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.